Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah adalah sahabat Ansor pada angkatan pertama. Ia memeluk dan mengukuhkan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Baitul Aqobah kedua. Ia seorang tokoh dari suku Khazraj, putra dari Ubadah bin Dulaim bin Harisah, seorang tokoh yang terkenal kedermawanannya di masa jahiliyah. Ubadah bin Dulaim selalu menyediakan makanan bagi tamu dan musafir siang dan malam. Pada siang hari ia menugaskan orang untuk mengundang siapa saja untuk makan di rumahnya. Dan pada malam harinya ia menyuruh seseorang lainnya menyalakan api sebagai petunjuk jalan, sekaligus mengundang orang untuk makan malam di rumahnya. Tidak heran jika sifat dan sikap tersebut menurun pada diri anaknya, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Pada masa awal hijrah di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin yang kebanyakan dalam keadaan miskin karena meninggalkan harta kekayaan di Mekah dengan seorang sahabat Ansor. Umumnya para sahabat Ansor menjamin dan melayani 2 atau 3 orang sahabat muhajirin. Tetapi Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang muhajirin ke rumahnya karena kebiasaan sejak nenek moyangnya yang sulit atau tidak bisa ditinggalkan itu. Sa'ad pernah berdoa, "Ya Allah, tidaklah harta yang sedikit ini memperbaiki diriku dan tidak pula baik bagiku." Nabi SAW mendengar doanya dan beliau memahami bahkan sangat memuji sifat dermawannya tersebut. Maka beliau ikut mendoakannya, "Ya Allah, berilah keluarga Sa'ad bin Ubadah karunia dan rahmatmu yang tidak terbatas." Karena doa Rasulullah SAW tersebut, Sa'ad bin Ubadah beserta keluarganya selalu dilimpahi kelebihan harta sehingga tradisi kedermawanan seolah menjadi brand mark bagi keluarga besar ini. Putranya, Qais bin Sa'ad, juga mempunyai kegemaran yang sama, bahkan cenderung berlebihan dalam bersedekah. Pada usianya yang sangat masih muda, Sa'ad tidak pernah melarang atau mencegahnya, sehingga Abu Bakar dan Umar pernah memperbincangkan gaya hidup pemuda tersebut dengan berkata, "Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanan dan kepemurahannya, pastilah akan habis tandas kekayaan orang tuanya." Ketika pembicaraan tersebut sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Siapakah yang dapat memberi hujah diriku atas Abu Bakar dan Umar? Diajarkannya kepada anakku bersikap kikir dengan memakai namaku." Sa'ad bin Ubadah juga terkenal sebagai tokoh Madinah yang sering memberikan perlindungan dan jaminan keamanan perdagangan dari mereka yang lewat atau berkunjung di Madinah, termasuk kafilah dagang kaum Quraisy. Ada peristiwa menarik yang terjadi pada Baitul Aqobah kedua, ketika 70 orang atau lebih orang Yasrib yang berbaiat kepada Nabi SAW sebenarnya hanya sebagian saja dari rombongan haji tradisi jahiliyah. Dari kota tersebut yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika baiat yang dilakukan pada sepertiga malam akhir di salah satu hari tasyrik telah selesai, tiba-tiba ada orang yang memergoki pertemuan tersebut dan berteriak memanggil kaum Quraisy. Nabi SAW segera menyuruh mereka kembali ke perkemahannya, berbaur dengan kaum musyrik Yasrib lainnya dan pura-pura tidur. Pada pagi harinya, ketika kaum Quraisy mendatangi perkemahan orang Yasrib tersebut,
mengecek kebenaran berita tentang pertemuan sebagian mereka dengan Nabi SAW. Dan tentu saja Abdullah bin Ubay menolak dengan keras tuduhan tersebut. Memang selama ini penduduk Yasrib selalu memberitahukan kepada Abdullah bin Ubay tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka tidak berani melangkahinya begitu saja. Tetapi pada peristiwa ini, untuk pertama kalinya mereka menyembunyikan sikapnya dari pemimpin tersebut, yang kemudian hari menjadi pimpinan dan tokoh dari kaum munafik. Kaum kafir Quraisy tidak bisa berbuat banyak dengan penolakannya itu, tetapi diam-diam mereka melakukan penyelidikan. Ketika musim haji telah selesai dan para peziarah telah pulang ke daerahnya masing-masing, kaum kafir Quraisy memperoleh bukti dan saksi yang kuat bahwa orang-orang Yasrib memang terlibat dalam pertemuan tersebut. Mereka melakukan pengejaran, tetapi terlambat. Hanya saja mereka mendapati 2 orang yang tertinggal, yakni Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr. Mereka melepaskan Munzir karena tampak lemah, sedangkan Sa'ad diikat dan dibawa kembali ke Mekah. Sampai di Makkah, Sa'ad dikerumuni lalu dipukuli dan disiksa layaknya kalangan miskin di Makkah yang memilih memeluk Islam. Padahal ia adalah tokoh terpandang dan dermawan yang sangat dihormati di Madinah. Inilah sahabat Ansor yang pertama yang disiksa karena keislamannya. Atau bisa jadi Sa'ad satu-satunya sahabat Ansor yang menikmati pengalaman pahit sahabat Muhajirin yang memeluk Islam, yakni penyiksaan tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Ketika penyiksaan makin memuncak dan ia mulai tampak lemah, ada seorang yang berkata kepadanya, "Tidak adakah kalangan di antaramu yang mengikat jaminan perlindungan dengan salah seorang Quraisy?" "Ada," kata Sa'ad bin Ubadah. "Siapa orang Quraisy itu?" "Zubair bin Mut'im dan Haris bin Harb bin Umayyah." Sa'ad bin Ubadah memang pernah memberikan jaminan perlindungan kepada kafilah dagang mereka berdua ketika melewati Madinah, bahkan menjamu mereka dengan baik. Lelaki itu menghubungi kedua tokoh Quraisy tersebut dan mengabarkan tentang lelaki Khazraj bernama Sa'ad bin Ubadah yang disiksa. Segera saja keduanya datang ke tempat penyiksaan dan membebaskan Sa'ad dari tangan-tangan orang-orang kafir tersebut. Sa'ad segera meninggalkan Makkah, menyusul rombongan Haji Yasrib, khususnya sekelompok orang yang telah memeluk Islam. Mereka ini harap-harap cemas menunggu kedatangan Sa'ad dan berembuk untuk kembali ke Makkah menyusul Sa'ad. Tetapi sebelum sempat mereka mewujudkan niat tersebut, terlihat Sa'ad datang dalam keadaan luka dan lemah. Sa'ad bin Ubadah adalah seorang yang mempunyai karakter keras dan teguh pendirian, tidak mudah digoyahkan oleh pendirian dan pendapat orang lain. Pengalaman pahit setelah Baitul Aqobah kedua tersebut makin mengukuhkan kekerasan sikapnya dalam membela Nabi SAW dan Islam. Terkadang terlihat menjadi ekstrim seperti yang terjadi pada Fathul Makkah. Fathul Makkah berawal dari pelanggaran kaum Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakar yang menjadi sekutu Quraisy menyerang Bani Huza'ah yang menjadi sekutu Nabi SAW di Madinah. Bahkan kaum Quraisy diam-diam memberikan dukungan senjata dan personal kepada Bani Bakar. Ketika orang-orang Bani Huza'ah berlindung ke tanah suci Makkah yang memang diharamkan menumpahkan darah di sana, mereka tetap membunuhnya, dan kaum Quraisy sebagai pengelola tanah suci Makkah membiarkan itu terjadi. Beberapa orang Bani Huza'ah pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW di Madinah. Beliau pun menghimpun pasukan besar dari berbagai kabilah dan masing-masing dipimpin oleh tokoh kabilahnya, dan bendera kaum Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Ketika mulai masuk ke kota Makkah, terbayanglah di pelupuk matanya bagaimana Nabi SAW dan para sahabat pada masa awal mengalami berbagai siksaan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Terbayang juga bagaimana perilaku mereka ketika merusak
dan menyayat jenazah para syahid di medan perang Uhud. Bahkan masih jelas terasa siksaan yang dialaminya ketika ia selesai mengikuti Baitul Aqobah kedua. Karena itu ia berkata, hari ini hari berkecamuknya perang. Hari ini dihalalkan hal yang disucikan. Hari ini Allah akan menghinakan kaum Quraisy. Perkataan ini terdengar oleh Abu Sufyan yang merupakan pucuk pimpinan kaum Quraisy. Walaupun saat itu ia telah memulai tertarik untuk memeluk Islam dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Utsman dan Abdurrahman bin Auf juga mengkhawatirkan sikapnya. Bahkan Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, dengarlah apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Saya khawatir kalau ia akan menyerang kaum Quraisy hingga tuntas." Mendengar pendapat-pendapat tersebut, Nabi SAW bersabda, justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah, dimuliakannya kaum Quraisy. Setelah itu, Nabi SAW mengirim utusan untuk memerintahkan Sa'ad menyerahkan bendera Ansor kepada anaknya, Qais bin Sa'ad. Sebagian riwayat menyebutkan bendera tersebut diserahkan kepada Ali atau Zubair bin Awam. Tentu saja dengan senang hati Sa'ad memenuhi perintah Nabi SAW tersebut, karena apa yang dikatakannya hanyalah ekspresi dirinya dalam rangka membela Nabi SAW dan Islam, bukan sikap dendam pribadi. Sikap tegas dan jauh dari kemunafikan tampak dari diri Sa'ad bin Ubadah. Seusai perang Hunain, pada pertempuran tersebut banyak sekali ghanimah, rampasan harta perang yang diperoleh oleh kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW mendahulukan membagikannya kepada orang-orang Quraisy yang baru memeluk Islam. Bahkan ada yang masih menunda memeluk Islam. Padahal pada awal peperangan mereka ini sempat meninggalkan arena pertempuran. Sementara kepada kaum Ansor, beliau tidak menyisakan sedikit pun ghanimah tersebut. Padahal justru mereka yang banyak berperan melindungi Nabi SAW dan akhirnya berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertempuran. Para sahabat Ansor hanya berbisik-bisik memperbincangkan sikap beliau tanpa berani menyampaikannya kepada Nabi SAW. Keadaan ini tidak disukai oleh Sa'ad. Karena itu ia menghadap Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, golongan Ansor merasa kecewa atas sikap engkau dalam hal harta rampasan ghanimah yang kita peroleh. Engkau membagi-bagikan kepada kaummu dan pemimpin-pemimpin Quraisy secara berlebihan, sementara kepada kaum Ansor engkau tidak memberikan sedikit pun." Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan Sa'ad yang terus terang tersebut dan bersabda, "Lalu bagaimana dengan dirimu? Sikapmu sendiri, wahai Sa'ad?" "Ya Nabi Allah, aku ini tidak lain hanyalah salah satu dari kaumku saja." Nabi SAW memerintahkan Sa'ad mengumpulkan kaum Ansor di suatu tempat. Saat melaksanakan perintah beliau, beberapa orang muhajirin ingin ikut serta, tetapi Sa'ad menolaknya. Tetapi pada sebagian yang lain, Sa'ad memperbolehkan mereka hadir dalam perkumpulan kaum Ansor tersebut. Setelah berkumpul, Sa'ad menjemput Nabi SAW. Di majelis kaum Ansor ini, Nabi SAW berbicara panjang lebar mengenai apa yang menjadi ganjalan dan beban terpendam dalam diri mereka soal ghanimah. Beliau juga mengingatkan tentang masa jahiliyah dan keislaman mereka. Terlalu panjang untuk dijabarkan pada kisah Sa'ad ini, tetapi pada ujungnya Nabi SAW seolah menetapkan bagaimana sebenarnya ketinggian dan keutamaan kaum Ansor di mata Allah dan Rasulnya. Dan itu semua tidak terlepas dari keberanian Sa'ad yang berterus terang kepada Rasulullah SAW, walaupun tampaknya kurang sopan dan tidak etis. Antara lain, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah kalian rela, wahai kaum Ansor, mereka pulang membawa unta, domba, dan harta lainnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW ke tanah tumpah darah kalian. Demi Allah dan jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalau tidaklah karena hijrah, tentulah aku ini termasuk kaum Ansor. Jika orang-orang menempuh jalan celah gunung dan orang Ansor menempuh jalan di celah yang lainnya,
tentulah aku mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak orang Ansor, cucu-cucu orang Ansor, dan generasi demi generasi. Orang-orang Ansor termasuk Sa'ad menangis sesegukan mendengar penjelasan Nabi SAW tersebut, hingga air mata mereka membasahi jenggot-jenggot mereka. Dengan haru mereka berkata, kami ridho dengan pembagian Allah dan Rasulnya. Sobat muda, luar biasa Sa'ad bin Ubadah perjuangan dalam memeluk Islamnya. Orang yang sangat dermawan, keluarga yang sangat dermawan, sehingga Rasulullah SAW mendoakan khusus untuk keluarganya agar selalu diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat muda, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada kisah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.